نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita sebagai hamba Allah sadar diri selalu dalam dosa untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana dituntun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang sunyi daripada dosa, tapi tidak pernah mereka tidak bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ciri orang yang beriman di ayat 191 surat Ali Imran, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Ciri orang munafik di ayat 142 surah An-Nisa, mereka jarang mengingat Allah. Maka perbanyak mengingat Allah supaya keluar penyakit munafik dari diri kita setelah mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada baginda. Dan Allah perintahkan kepada kita di ayat 120 At-Taubat untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang berselawat untuk saya satu kali, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali. Dan saya, kata baginda, juga akan berselawat untuk orang tersebut 10 kali. Demikian agungnya selawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Saya mohon maaf kurang fit sedikit. Penghormatan kemuliaan kepada penyelenggara, semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Juga kemuliaan bagi kita semua yang sudah berada di bawah naungan sayap malaikat. Innal malaikata la tada'a ajnahataha litalabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat Allah menaungi sayapnya bagi para penuntut ilmu. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pertemuan kedua kita di pelajaran Tauhid. Pertemuan pertama membahas tentang Ahlus Sunnah, dan itu alhamdulillah selesai. Hari yang berbahagia ini kita masuk kepada pembelajaran i'tikad 50. Teori untuk mengenal Allah sesuai dengan ayat 19 surat Muhammad banyak. Apa saja boleh digunakan sebagai teori, asal hasilnya benar. Namun tidak akan benar, tidak akan bisa menjadi teori apabila tidak punya landasan. Makna landasan sebagaimana yang sudah ada di salafus salih. Maka disimpulkan tauhid yang sudah beredar, dipahami oleh para sahabat yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah manusia-manusia yang berjasa, yang mereka menjadi tokoh dalam ilmu tauhid untuk memberi pelajaran mudah bagi masyarakat setelah mereka mengumpulkannya. Maka yang dimegahkan di dunia dan bisa dipertandingkan kebenarannya yaitu mazhab tauhid
Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Fakhrul Razi, juga Imam Sanusi. Lalu untuk kita pelajari tokoh-tokoh itu tidak di sini, tinggal baca sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari terkenal dengan i'tikad 50. Keyakinan yang 50. Yang dengan 50 ini bisa dipahami keyakinan-keyakinan yang lain. Karena apabila menentang dengan yang 50 ini, secara ketauhidan kita katakan itu salah. Salah menurut pikiran dan salah menurut dalil. Maka rumusan 50 ini bukan angka yang banyak, tapi angka yang sedikit, yang mesti oleh tiap kita semua menghafal hal itu. Bisa dengan menggunakan media buku atau media yang sudah ada orang masukkan di internetan, tinggal ketik i'tikad 50. Jadi semua bisa jadi landasan, yang ada ketik saja i'tikad 50. Awal cerita, kita sadar diri bahawa kita ada. Maka keberadaan kita ini adalah bukti keberadaan Tuhan bagi kita. Bagaimana pemahamannya? Ketika kita berfikir, kenapa saya ada? Karena ada ayah dan bunda. Tapi ketika kita perhatikan, ayah dan bunda tidak mampu mempertahankan diri untuk tetap hidup di dunia ini. Beliau kembali kepada Allah pada suatu hari. Juga beliau sakit, beliau lapar, beliau ke toilet. Maka nyata beliau tidak punya kesanggupan untuk memproduk kita. Walau kita lihat dengan mata, kita produk beliau. Beliau sendiri tak mampu mencegah diri dari sedikit saja kekurangan. Maka oleh sebab itu, nyata beliau bukan pencipta kita. Demikian juga kakek dan nenek dan seterusnya. Kemudian kita melihat hal-hal lain. Ini ada pokok jomblang. Kok bisa buahnya jomblang keluar? Dan nggak pernah silam. Itu ada kurma. Kenapa dahannya demikian? Bagaimana tiap lidi itu terproduk di dalam pohon? Yang saripati pohonnya cuma air dan empati-empati tanah. Maka terbayang bahwa ada karya yang agung di sana. Dan ia tidak bisa mempertahankan diri. Kita ambil parang sekarang, kita tebas, hilang dia. Berarti bukan dia yang mempertahankan dirinya dengan keagungannya, tapi ada sesuatu di balik semua itu. Maka pengakuan ada sesuatu di balik semua itu, yaitu pengakuan keberadaan Tuhan. Kita Islam demikian, agama lain juga demikian. Mengakui adanya Tuhan. Namun, siapa nama Tuhan? Alhamdulillah ada manusia yang diberi hidayah inspirasi oleh Allah yang menyatakan Tuhan itu adalah si A atau si B. Leadernya ada. Maka di dunia Islam, leadernya adalah para rasul. Di agama-agama umumnya juga sebenarnya dasar dari Islam. Namanya agama Samawi. Seperti Yahudi dan Nasrani. Juga Islam. Walau terjadi pembelotan. Nanti ada agama-agama lain seperti animisme, Konghucu, DSB, yang nanti ada leadernya yang mencetuskan bahwa nama Tuhan itu A atau B atau C. Maka di kita, nama Tuhan itu dengan dalil di Al-Quran banyak. Contoh di sini, surat Ar-Ra'du, ayat 16. Qul ma rabbas samawati wal ard. Katakan olehmu ya Muhammad, siapa pemilik langit dan bumi? Qulillah. Katakan oleh kamu bahwa pemilik langit dan bumi itu adalah Allah. Dan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang Allah di dalam Al-Quran sendiri. Maka dari itu kita mengakui nama Tuhan kita adalah Allah. Dan beliau itu ada. Maka apabila ada orang yang bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Kenapa kamu menyembah Allah? Karena saya yakin Allah sebagai Tuhan. Kenapa kamu tahu siapa namanya? Yaitu Allah. Karena diberitahu
oleh utusan. Kenapa kamu yakin bahwa utusan itu benar dan Tuhanmu Allah? Karena mampu dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya dengan pelajaran yang akan datang. Maka Tuhan-Tuhan yang lain keok sebagai Tuhan. Nah, tidak sulit. Na'udzubillahi minha dari takabur. Kalau takabur agama, asal benar-benar direkam, bisa lawan si Farhan. Ngerti ya? Tapi benar-benar rekam, benar-benar diingat. Udah, apa yang kita pelajari ini. Saya cuma tugas memberi pelajaran. Ilmu bukan hak saya, Allah yang beri di dalam jiwa kita. Demikian di saya. Dan saya hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Maka sah-sah saja Allah memberi kepada hambanya. Jadi nggak perlu takut. Karena kita pendek sekolah, sedikit tahu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa mengislamkan manusia. Yang mengislamkan manusia Allah. Tugas Nabi Muhammad cuma memberitahu. Jadi nggak ada urusan ketika orang tidak mau beriman dengan apa yang kita sampaikan. Yang pokok sampaikan. Tapi menang dan kalah, benar dan salah itu nyata. Jadi kalau disampaikan, dia kalah argumen, nyata salah. Nyata kalah. Tapi nggak mau percaya, itu urusan dia. Kita orang Aceh, wataknya keras. Setelah kita ngomong, orang nggak mau percaya. Dia bilang, petih. Petih kerol. Nah, santai aja kita. Ada kahve, petih lu. Begitu aja prinsipnya. Nggak usah susah-susah kali. Ngerti ya? Allahu a'lam bishawab. Kemudian daripada itu sudah selesai nomor 1, yaitu sifat Allah wujud. Arti wujud ada. Arti wujud ada. Masih ada dalam keadaan awam kita. Ada dalam keadaan awam, dalam artian ada di kita itu masih pahamnya seperti ada benda. Nanti semua itu akan hilang. Yang pokok pengakuan dulu ada. Selesai 1. Lawan ada adalah tiada. Bahasa Arabnya Adam. Bahasa Arabnya Adam. Ada, tiada. Kalau tiada, bagaimana sesuatu bisa mewujudkan diri sendiri? Sehingga ia ada. Padahal nyata ia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Untuk memproduk diri. Maka nyata semua itu butuh kepada Tuhan. Oh, kalau ada orang ngomong, kadang dia buat diri sendiri, kita suruh mulai tes sama dia sendiri dia. Kamu buat lapar, besok jangan makan. Saya mohon maaf makan bumbut, supaya jangan gatal tenggorokan, mohon maaf ya. Supaya jangan lapar besok, jangan ke toilet besok. Nyata tak punya kemampuan, gimana mau ngomong produk diri sendiri. Udah. Kemudian daripada itu, kalau memang Allah ada, dan di agama lain juga mengakui adanya Tuhan, lalu terbesit di pikiran kita secara nalar manusiawi, kapan Tuhan itu ada? Kapan Tuhan itu ada? Maka dijelaskan oleh sang utusan tadi, beliau yang dimuliakan Allah dan kita muliakan, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tuhan itu huwal awal wal akhir, wa zahir wal batin. Ayat 3 surat Al-Hadid. Allah itu yang awal, Allah lah yang akhir. Yang nyata dan yang tersembunyi. Makna awal di dalam hadis, di dalam tafsir, artinya la awalalah. Tidak ada awal baginya. Setelah kita mendengar dalil, lalu kita coba menganalisa. Rupanya, baru sah dikatakan Tuhan, memang harus demikian. Kalau ada awal baginya, bukan Tuhan. Karena lebih awal ada sebelumnya. Dan kalau ada waktu adanya, juga bukan Tuhan. Karena kalah sama ketiadaan atau kekosongan. Sebelum ada Tuhan kosong, maka Tuhan bukan Tuhan. Kenapa? Kalah sama si kosong. Sebelum ada Tuhan, tiada Tuhan.
maka bukan Tuhan itu. Karena kalah sama tiada. Sebelum Tuhan itu ada Tuhan lagi, berarti dia bukan Tuhan. Yang sebelum Tuhan. Maka teori kita tak mampu dikalahkan, bahwa Tuhan itu baru sah jadi Tuhan. La awalalah. Tiada awal baginya. Allah ada tanpa tercipta dan tak pernah tiada. Apa yang lahir sekarang? Tolong tisu. Apa yang lahir sekarang? Tak ada awal begitu Tuhan. Apa yang nyata terpikir sekarang apa? Bingung. Yang terpikir sekarang bingung. Ustaz, kok bisa ada? Awalnya nggak ada. Udah nggak usah jauh kali pertanyaannya. Tanya diri sendiri aja. Kok saya? Kok saya cowok? Kok saya sekarang lahirnya? Kok nggak sekalian sama Pangeran Diponegoro? Bisa jadi pahlawan saya mungkin. Ya kan? Nggak ada jawaban hal itu. Tidak berlaku nalar di sana. Karena itu cetusan. Hak prerogatif dari pencipta. Maka nggak ada jawaban. Jawabannya ya suka-suka pencipta. Udah. Jadi secara nalar, baru sah jadi Tuhan, tak ada awal baginya. Baru sah jadi Tuhan. Baru terbayang setelah itu, bahwa beliau itu maha kokoh, akbar, dan segala. Itu pemahaman Allahu Akbar. Maha segala. Ada tanpa pencipta. Kalau awalnya tiada, maka Tuhan kita si tiada. Tapi beliau ada, bahkan tiada tak pernah ada. Tiada juga karya Allah. Seperti alam kosong tanpa bumi, itu karya Tuhan. Yang ada cuma Allah. Baru nak jiwa kita. Wow. Tak pernah ada pencipta. Ada. Kuat kali. Iya kuat. Itulah namanya Tuhan. Kalau ada pencipta, maka keadaan tadi akan kita pikirkan kepada si pencipta itu. Tentu yang paling awal daripada Tuhan, teori apa saja yang dia gunakan sebagai teologi, tentu yang namanya Tuhan tak boleh pernah tiada. Sudah ada. Dan tak ada kata-kata kapan untuk beliau. Kenapa? Karena kapan itu adalah makhluk. Kapan itu adalah bahasa satuan waktu. Waktu sendiri karya Tuhan. Maka Tuhan tidak masuk dalam karyanya. Tuhan independen. Beliau yang menciptakan segala. Beliau ada tanpa pencipta. Sangat mau terima Ustaz. Ya fair aja. Jangan terima. Udah kamu nggak mau terima ada Tuhan, ada Allah. Dan Tuhan itu tak ada awal baginya. Ya terserah. Boleh. Lalu tak ada Tuhan. Tak. Jadi awal daripada semua. Awal tiada. Berarti kamu juga mengakui keberadaan, ketiadaan. Kamu mengakui keberadaan, ketiadaan. Maka sekarang timbul pertanyaan. Kapan awal ada tiada itu? Nggak ada awal. Kenapa itu bisa kamu akui dan Allah tidak kamu akui? Oh, saya nggak akui. Apa? Yang saya ngomong tadi salah. Udah salah. Mau apa lagi? Begini, awal dulu bukan tiada, ada kosong ini, kosong semua. Maka pertanyaannya, kapan awal ada kosong itu? Tidak ada awal, kan sama. Semua isi batok kepala akan berpikir, mesti ada yang dia langgeng dari awal sampai seterusnya. Tapi tidak pernah si kosong ngomong, sayalah Tuhan, nggak pernah. Tak punya utusan dia. Si tiada ngomong, sayalah Tuhan. Yang ada komen kepada utusannya, yaitu Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maka kita mau pilih yang tak terbukti ada dalil atau yang terbukti. Oh saya ngawur Ustaz. Kok ngawur ya silahkan. Tapi secara Muslim kamu dikatakan kafir. Beranikah kamu menghadapi konsekuensi akan dapat neraka? Tidak usah di akhirat, di sekarang boleh. Gimana Ustaz? Mubahalah aja kita.
Kamu bertuhan ke Tuhan tiada, saya bertuhan ke Tuhan Allah. Udah. Sekarang kita sama-sama sumpah. Demi Allah, kamu demi Tuhanmu. Apabila saya benar, maka saya dilindungi oleh Tuhan saya, yaitu Allah. Dan kalau saya salah, saya sedia dikutuk. Kamu juga ngomong. Insya Allah cepat disambar petir. Ini nggak lama kali, ya kan? Kayak sama si Farhan. Kalau mau dia mubahalah, saya mau. Nggak usah debat-debat. Akhirnya dia nggak percaya juga, ya kan? Itu kambing, dia kerbau juga, ya kan? Kayak kita waktu kecil, Acenas biasa ngerti itu. Pernah main kameng-kameng waktu kecil? Ada binatang dia kecil-kecil, kita namakan dengan kameng. Padahal bukan kameng tuh, cuma hama, ya. Ngerti lu pernah? Kameng, ya. Nanti dia ikut-ikut doa kita, ya, gandeng-gandeng, ya. Padahal itu bukan kameng tuh. Nah, begitulah umpamanya. Wallahu a'lam. Jadi yang namanya Tuhan mesti tak ada awal baginya, baru namanya Tuhan. Secara teori. Namun kita Muslim, Tuhan kita Allah yang la awalalah. Heboh kali Ustaz, heboh. Nggak bisa dimengerti Ustaz. Enggak. Kira-kira beliau ngerti? Ngerti. Kira-kira beliau ngerti? Ngerti. Kok bisa ngerti? Kan ini masalah ini. Maunya apa sebenarnya? Maunya kita mau ngerti otak kita kayak ilmu Allah. Nggak akan mampu. Kita tes saja sekarang. 1.070.000 bagi 200 kali 66 kurang 73 tret. Berapa? Itu aja kamu sangat. Ngapain nandingi Allah? Kadang-kadang kalau lagi kelabakan pikiran, saya tadi kejadian itu. Di pikiran ada A, B, C, D, E, F, G. Kita mandi. Sikat gigi sudah kita ambil. Mau taruh odol gigi. Terambil sampo. Baru sadar ketika ketemu odol gigi sama sampo. Begitu lelet kita mau nyanyi Allah. Nggak punya wadah kita. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Itu pemahaman tak ada wadah. Andai ditampilkan kenyataan, diturunkan Quran kepada gunung, gunung itu nggak cukup RAM-nya untuk menampung data Quran, meledak gunung. Kalau kita dimasukkan RAM ma'rifatullah sebenarnya, insya Allah mimisan langsung. Karena flash kita rusak di dalam. Ngerti ya? Jadi nggak usah sombong, mikir diri sendiri aja. Ini saking sibuknya kita, ini sayang saya. Kumis saja nggak sempat rapiin. Begitulah sibuknya. Ini hari ini saya rasa, saya berkeyakinan masih ramai yang belum lihat matahari. Siapa yang ada lihat matahari hari ini? Begitu sibuk kita. Kalau lihat rembulan, mungkin sampai sebulan nggak lihat. Udah capek nongol rembulan. Bahkan hari ini belum ada yang lihat bayang, padahal kesepak. Ada. Begitu sibuknya kita. Mau nantang Allah, kok bisa? Sebenarnya itu cuma omongan nafsu yang diperkasai oleh syaitan. Jadi bagaimana cara mencegahnya Ustaz? Ketika datang bisikan begitu, zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Adakah tidak kalian pahami dengan mengingat Allah tentam jiwa? Allah, hilang dia. Atau ada trik satu lagi. Ketika dibisik, kok Allah bisa ada? Minah ke dia. Pindah dia, ya kan? Usir aja dia, jangan datang. Mereka dah hilang dia. Dah hilang rasa pertanyaan tadi, udah kita usir. Atau zikir, sedang-sedang akan mapan. Udah. Jadi yang namanya Tuhan itu gagal Tuhan kalau dia ada dan ada waktu bagi ada. Dan alhamdulillah teori itu cuma ada di dunia Islam, tidak ada di kafir. Maka kalau kafir ambil teori kita, nampak itu teori bodong. Kamu katakan beragama, iya. Agama itu punya tuntunan, iya. Mana tuntunan menyatakan bahwa Tuhan itu tak pernah ada awal bagi ada? Kan secara analisa begitu. Adalah. Berarti kamu maling teori. Teori hukum boiler. Kamu beri nama kamu. Misalnya Syama'un, hukum Syama'un. Nggak boleh, tetap boiler.
Karena penemunya si Boiler dalam pelajaran fisika. Ngerti ya? Udah. Jadi lawan kidam adalah hudus. Arti hudus adalah baharu. Ada masa bagi ada. Maka ketika ada masa bagi ada Tuhan, dia tidak sah jadi Tuhan. Karena sebelumnya dia tiada. Karena dia kalah dengan sebelum, maka dia bukan Tuhan. Tuhan itu segala-gala. Maha. Maka ke depan, siapa yang jadi gubernur di sini? Kan kita tak kenal kadang gubernur jemaah Kopi Nanggro. Ya? Nanti jangan lagi kasih nama anak sekolah mahasiswa. Malu kita. Malu. Ada kecebong berani bilang diri adirai. Itu malu. Karena enggak maha kecebong. Lemah. Ya? Udah. Jadi tetap yang maha itu Allah. Jadi gimana Ustaz istilah sekolah? Tambah aja. SMA sekolah menengah atas. S1 atas dikit. S2 dikit lagi. Nanti S3 atas kali. Udah cukup. Kan bisa. Nggak marah orang asal kita kasih lesson. Rumah korban laki-laki. Berani orang buat nama begitu di Malaysia. Karena memang rumah bersalin. Tempat korban laki-laki, ya kan? Kenapa emangnya? Menteri Semak Belukar. Ya wajar, karena mengurusi hutan. Kan aman. Kita aja malu pakai nama. Malu sebenarnya karena bukan. Malu karena bukan. Tinggi kita 155. Lalu kita katakan, rekor panjang di Aceh saya paling panjang. Ya, kalau nggak ada orang lain, kan begitu jawabannya. Jadi, janganlah begitu. Jadi, maha itu cuma untuk Allah. Cuma kita sekarang ngomong mahasiswa, Ustaz. Udah, ngomong aja. Tapi jangan dimaksud maha itu penuh. Yang maha cuma yang penuh dengan segala. Itu baru maha. Udah dimengerti bahwa Allah itu mesti kidam. Dan Allah kita kidam. Tuhan lain kita kalahkan teorinya sebab tidak kidam. Zeus Tuhan. Pada suatu hari Zeus dibunuh oleh anaknya dengan dilembing. Lihat film-film Zeus itu. Maka matilah Zeus. Berarti bukan Tuhan itu. Kalah sama anak. Tuhan itu harus super power. Maka film-film super itu adalah film pengikisan akidah. Yang oleh kita perangi film-film super itu dengan tidak ditonton. Ya, kita nonton Trans TV, RCTI sekarang. Kau lihat di bawah-bawah mayat pandemik. Diputar film India selalu. Takut kita nonton. Nanti ya. Tapi ketika kita berpikir positif, nanti beda lagi. Sangat dibodohi kita. Ada manusia bisa terbang, maka hilanglah citra baginda Muhammad SAW. Ada Superboy, Supergirl, Batman, Superman, Mutan. Maka terbayanglah keagungan-keagungan pada manusia biasa yang itu cuma khayalan. Seperti Hercules. Hercules kalah dengan Nabi Muhammad di perang Roma melawan Nabi, namanya perang Tabuk. Mereka nggak mau Hercules kalah, maka dibuat film Hercules supaya kita terbayang bahwa Hercules itu agung. Mayat kok agung? Udah jadi mayat di masa Rasul. Jadi ini pembodohan. Tapi kita dibodohi suka. Maka film ini ditontonkan bagi anak-anak supaya citra otaknya rusak. Masa super sedeng? Dari mana sedengnya, Ustaz? Kalau ada kita sekarang yang pakai celana dalam di luar, sedeng nggak? Superman, Superboy kan celana dalam di luar. Udah dikasih nampak, ini orang gila ya. Kalian jangan ikut ini. Kita ikut. Kan banyak kita waktu kecil. Nangis sama mama, suruh beli baju Superman. Udah dibeli, ada sayap belakang lari di jalan. Gitu kan. Ini tanda kita udah ikut sedeng. Ngerti ya? Jadi kita bawa teman di sekolah, kalah hijau kita. Lawan nggak berani. Pas pulang ngilap sendiri di jalan. Berubah. Nggak berubah lagi. Ini adalah model merusak pikiran yang dibuat oleh
kafir. Sebenarnya figur number one in the world, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh ulul azmi, para rasul dan para nabi. Itu yang kita tanam di otak anak kita. Tapi udah duluan dibuat kafir. Figur yang paten itu Power Rangers. Kalau waktu kecil saya Satria Baja Hitam. Anak sekarang Cifer. Beginilah sakit kepala kita. Jadi enggak ada yang agung kecuali yang diagungkan Allah. Maka kalah Tuhan kafir karena keagungannya kalah ada tanggal lahir. Tuhan kita tak pernah lahir. Udah. Kemudian daripada itu, lawannya hudus ada tanggal lahir. Jadi kita nggak ada jingle bell, nggak ada. Nggak ada juga happy birthday to you untuk Allah, nggak ada. Nggak ada happy birthday. Ngerti ya? Kemudian, kalau beliau ada tanpa awal dan tidak beliau dicipta, maka siapa yang bisa menghancurkan beliau? Kalau ada tak tercipta, siapa yang mampu menghancurkan? Maka nyatalah beliau itu baqa. Apa arti baqa? Kekal selama-lama. Bahkan bukan kekal dalam ruang waktu. Kekal dalam pahaman kekal yang kita tidak paham. Kalau kekal dalam waktu, itu masih kecil. Kenapa? Karena waktu adalah karya Allah. Allah ada tanpa waktu dan ruang. Ruang dan waktu adalah karya beliau. Maka kekal Allah, persepsi di waktu itu masih kecil. Kekal Allah tanpa waktu dan ruang. Bagaimana? Cuma Allah yang ngerti. Kita nggak ngerti, nggak usah malu. Kenapa? Karena itu tak akan dikatakan bodoh. Karena yang dikatakan bodoh, yaitu memahami yang patutnya dipahami. Memahami yang sepatutnya tidak dipahami. Ketika kita tidak paham, itu tidak dikatakan bodoh. Tantowi Yahya cuma buat acara Want to be a Millionaire. Saya sekarang buat acara Want to be a Trillion. Pertanyaan dari saya satu. Berapa jumlah bintang di langit? Tidak ada yang bisa jawab. Ketika tak bisa jawab, bodoh kamu. Tidak bodoh. Karena tak mungkin dipahami. Bodoh itu kalau mungkin paham. Bahkan terkadang kebodohan itu harus dibanggakan. Karena kebodohan itu kadang-kadang kebaikan. Contoh anak kita sering saya sampaikan. Di kelas dia jumlah 35 orang. Anak kita sudah berusaha belajar. Tapi alhamdulillah dialah ranking 35. Itu pulang jangan dimarahi bu, sayang dia. Kita tolak kepala dia, Bang Aika. Dari Kelata Leplemang, Ainohat Leplemang. Padahal dialah yang terbaik. Karena dia pelengkap penderita. Dia terima semua kebusukan orang lain, dia tahan. Dia menjadi pangerannya, dia menjadi pahlawannya. Kalau dia udah usaha, jangan ditolak kepala dia. Anak kita yang menahan derita orang lah, karena mau tidak mau, mesti ada yang ranking 35. Kan mesti. Alhamdulillah diambil oleh anak kita. Jadi bahagia kita dengan dia demikian. Maka lihat alam hari ini. Yang jadi orang kaya Indonesia belum tentu rankingnya 1 waktu sekolah. Nggak usah jauh lah. Bu Susi, Menteri Kelautan awal. Bukan orang sekolah. Tapi karir dagangnya hebat. Kita nggak ambil dari agamanya, dari sisi majunya. Karir dagangnya hebat. Karir dunianya hebat. Begitu kejadiannya. Ngerti kan? Jadi belum tentu. Serba kebetulan bisa dibuat Allah. Serba kebetulan bisa dibuat Allah. Kebetulan ketemu toke, kebetulan diajarin toke, kebetulan jadi toke. Ada juga kita terlalu tinggi pendidikan, rekor kita bagus, kumlut. Tapi banyak kumlut yang nggak dapat kerja sampai detik ini.
Karena ketika datang kerja, nggak layak bagi saya. Nggak layak bagi saya. Tahun berjalan, 7 tahun kemudian, dah mulai gangguan. Ambil pulpen 1 sama buku, duduk-duduk di rumah. Nah, baru masalah. Jadi, jangan dianggap semua kebodohan itu adalah keburukan. Terkadang bodoh itu kebaikan. Ini maaf cakap, ini rahasia. Kebetulan saya suka sama anak-anak. Jadi anak-anak itu sering kadang-kadang saya bawa. Misalnya ke balik. Ada anak yang ngomong, yang juga saya beritahu sama istri saya. Kasih tahu sama mamanya, ini bahaya. Dia bilang, Abi, tadi malam kan, ayah pukul mama. Adik pura-pura tidur. Dipukul-pukul mama di bawah. Turun orang tu dua-dua. Kan bagus dia bodoh itu. Kalau dia ngerti masalah itu, dia masih pikir ayah pukul-pukul mama. Alhamdulillah bodoh itu. Jadi ada bodoh-bodoh yang mesti ditolerir. Ngerti ya? Inilah bodoh tentang Allah yang baik itu. Nggak usah nanya kenapa Allah ada, kok bisa kekal. Nggak usah nanya. Karena semua pertanyaan itu tak bisa dijawab. Cukuplah diri kita menjadi jawaban bagi semua masalah. Mau nanya, sekarang saya tanya. Asal mau nanya, saya tanya. Bukan nggak boleh nanya, nanti apa aja boleh nanya. Ada yang nggak ada jawaban? Udah, dia mau nanya. Enggak, saya dulu nanya. Apa mau tanya, Ustaz? Berapa jumlah rambutmu? Yang di kita sendiri kita nggak ngerti. Yang di kita sendiri kita nggak ngerti. Ngapain tanya Tuhan? Kan ada kita kadang-kadang kayak saya ceramah begini. Cara jemaah dah susah. Gemes jemaah. Begini-begini ekspresi gemesnya. Kenapa? Rupanya taik mata dengku gede kali. Mata ham tu mai uruh. Kayak uruh Tuhan. Kanan pucap dengan rupa. Begitulah kita. Wallahu a'lam. Jadi Allah itu maha kekal. Yang tak ada akhir bagi Allah. Dan kata-kata akhir itu masih bodoh. Karena akhir dan awal itu karya Allah. Waktu karya Allah. Jadi Allah kekal walau tak ada waktu. Hebat kali Ustaz. Ya hebat. Kalau sudah terasa hebat, sudah terasa adanya Allah. Hebat. Sehingga tak ada bahasa yang lain yang bisa memuas hati kita kecuali Allahu Akbar. Allah Maha bla bla bla, tak ada bahasa. Itu makna akbar. Tak bisa dijabarkan. Ngerti ya? Udah. Ini Ustaz tambah penasaran saya Ustaz. Ya bagus. Penasaran itu wajib. Tentang Allah wajib penasaran. Mayarju liqa'a rabbih. Orang-orang yang rindu ketemu Allah. Maka Nabi Muhammad jadi tuntunan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju liqa'a rabbih, bagi orang yang rindu ketemu Allah. Jadi kita harus rindu ketemu Allah. Zat yang menciptakan kita maha agung, maha segala. Tak bisa digambarkan. Bagaimana beliau? Untung beliau kasih prioritas. Beliau izinkan di akhirat kelak kita melihat beliau. Bagi Nabi Muhammad di dunia, Nabi Musa di dunia, sudah pernah melihat beliau. Tapi beliau tidak di dunia. Kita melihat beliau di surga. Tapi beliau tidak di surga. Bagaimana? Tunggu waktu. Dan setelah dilihat, tak bisa digambarkan. Setelah dilihat, tak bisa digambar. Ada anekdot boleh kita katakan. Jelek. Ada cacing keluar dari anus kanak-kanak. Setengah kepala tok keluar. Habis keluar, dia lihatlah lewat mobil. Oh, ma, ngeri kali itu apa ya? Lewat sepeda motor. Bingung lagi dia, karena nggak pernah ada di dalam. Di dalam perut, tempat dia tinggal. Udah, lewat manusia. Apa itu ya? Agung sekali cerita di luar. Lagi anak itu jongkok. Akhirnya lewatlah ayam. Mau dicotok dia, pluk masuk. Udah, habis dia masuk, dia cerita di dalam. Gawat kali di luar. Ada mobil. Gimana mobil?
Tak bisa jawab dia. Ada contoh di dalam. Ada Honda. Gimana Honda? Tak bisa juga jawab dia. Akhirnya semua yang dia lihat tidak dimengerti oleh teman-temannya. Maka dikatakan oleh teman-temannya di dalam, kamu gila. Kamu pembohong. Karena mereka belum lihat. Padahal dia yang benar. Itu kalau iya cacing begitu. Saya pun tak ngerti ya. Jadi baginda Muhammad SAW dan para rasul yang sudah melihat Allah tidak bisa menggambarkannya. Yang bisa digambarkan cuma sifat Allah. Sekarang ada orang majlis zikir yang ngomong begini. Kamu lawit kaikut ratib. Kamu laidah Allah. Kiban Allah. Tapi mantang mengasap. Kalau enggak juga. Inilah pemahaman-pemahaman sakit. Ngerti ya? Katanya Allah kayak tulisan. Itu tambah sakit lagi. Ngerti ya? Udah. Jadi terbayanglah. Bagaimana Allah itu? Maka dijawab di dalam Islam. Laisa kamisli syai'un wahwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak serupa dengan apapun. Padahal beliau maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamisli syai'un. Tiada perumpamaan bagi Allah Ta'ala sesuatu pun. Maka sesuatu itu tak lebih dari 5 macam. Ingat. Dan didengar. Karena silap gagal faham. A. Ruang. B. Waktu. C. Jisim. Jisim. Arti jisim benda yang keras kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Ini jisim namanya. D. Jauhar. Benda yang halus. Dia ada. Tapi tak bisa dilihat. Contoh. Kita dikipasin kipas angin. Dingin. Ada udara. Mana udara? Tidak tampil. Jaringan. Sinyal. Dia ada. Tapi tak ada rupanya. Seperti api. Itu jauhar. Udah. Yang terakhir. E atau yang kelima. Namanya a'rad. Apa itu a'rad? Sifat. Sifat itu yaitu sesuatu yang melekat. Kalau tidak pada jisim, benda keras, pada jauhar, benda halus. Dia ada, tapi tak bisa independen, kecuali melekat pada yang dua tadi, jisim atau jauhar. Seperti atap rumbia yang ada di atas kepala kita, coklat. Coba ambil coklat itu, tak bisa. Yang terambil atap rumbi. Kertas putih. Coba ambil putih. Tak bisa. Yang terambil kertas. Panas. Tak bisa. Yang terambil api. Dia ada. Tapi mesti melekat pada yang lain. Itu namanya a'rad. Pedas pada cabai. A'rad. Pedas pada cabai. Kuat di badan. Sakit di badan. Itu namanya a'rad. Sedangkan bendanya yaitu namanya jisim kalau keras, jauhar kalau halus. Dua-dua mereka jisim dan jauhar. Nama lain dalam istilah tauhid kita yaitu jirim. Jirim. Udah. Ketiga mereka, jisim, jauhar, a'rad, tetap ketergantungan. Pada apa? Pada yang namanya ruang dan waktu. Tak bisa mereka bertiga melepaskan diri dari ketergantungan kepada ruang dan waktu. Maka yang bergantung kepada yang lain bukan Tuhan. Kalau Tuhan bergantung pada alam, maka alam lebih tangguh dari beliau. Beliau independen. Tidak butuh kepada ruang dan waktu. Ruang dan waktu karya beliau. Sedangkan ruang dan waktu bergantung kepada Allah. Allah mampu mensirnakan ruang dan waktu seperti asal mula. Mampu. Tapi Allah tidak mensirnakan. Allah kekalkan.
Udah? Udah kenal lu jisim? Udah? Udah. Batu jisim, kayu jisim, orang jisim. Jauhar kenal? CO2, HO2 dan lain-lain. Udah? A'rad? Frekuensi radio masuk mana? Frekuensi, mau jauhar, mau a'rad, bimbang kita ya. Ini suara, halo? Ini apa? Kalau saya pikir ini a'rad, dia melekat pada udara. Udah? Boleh kita beda persepsi di situ, tak masalah. Sinyal, masuk mana? Jauhar. Kalau pulsa? Kalau dia jauhar, dia mesti ada bendanya. Kalau a'rad melekat pada dia, tak ada benda. Tak bisa digolongkan. Api contoh, itu jauhar. Panas, biru, kuning, itu a'rad. Warna. Ngerti ya? Jadi, Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan yang tiga dan yang dua. Coba mikir tentang Allah. Tak akan keluar dari itu. Gendut kayak raksasa. Berarti jisim. Butuh ruang. Kayak Casper. Jauhar. Butuh ruang. Kayak warna-warni. A'rad. Butuh ruang. Maka Allah tidak seperti yang tiga itu. Maka tak mampu dipikir. Karena pikiran kita. Pikiran masuk mana? A'rad. Pikiran kita sendiri makhluk tak akan bisa menyentuh Tuhan. Makhluk tak akan keluar dari dunia makhluk. Tetap yang dia pikir itu. Tapi anugerah Allah bisa kita menyentuh Tuhan. Dengan rasa. Bagaimana kita nggak ngerti. Besok tiap hari Jumat kita berkunjung bertemu Allah. Tiap kita. Dan kita tercengang sebanyak sepertiga hari. Yang jumlahnya yaitu 330 tahun. Tercengang menikmati itu. Bayangkan hidup 60 tahun sekarang lama. Tapi besok tercengang lihat Allah aja 330 tahun. Gimana ngerti tak? Gimana nggak ngerti? Wallahu alam. Itu aja nggak mampu kita bayangkan. Tapi sekarang begini. Lagi kita duduk ini. Mulailah geger tanah kita. Boom. 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 Lihat semua ke sana. Rupanya ada kodok gede kali. Sampai kawan kepala. Tercengang tak? Tercengang. 5 detik tercengangnya. Kan ada kita tercengang 5 detik. Itu kodok kita lihat baru kecebong. Ngerti ya? Apalagi lihat yang lebih. Kak kita. Pas waktu SD dulu kan masih cinta monyet. Datang ibu atau bapak bawa masuk anak baru. Kebetulan cantik dikit. Ini anak baru di sekolah kita. Terpaku kita sebentar. Tapi enggak 330 tahun ya. Cuma detik-detik. Ini maknanya besok kita tercengang menonton zat yang maha agung dengan nikmatnya. Gimana? Wallahu a'lam. Ngerti ya? Jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun. Enggak usah mikir kayak bola kayak ini, enggak usah. Bukan a'rad, bukan jauhar, bukan jisim, bukan ruang, dan bukan Halo, siapa yang sering lihat YouTube si Piranda? Apa kata si Piranda? Allah dengan kita itu begini. Ini Allah dan kita di dalam. Satu teori dia. Dua, Allah dengan kita itu ini Allah dan ini kita. Lalu kita tanya pada dia, yang ini siapa? Kan gitu. Nah, itu ada di YouTube dia. Karena dia nggak habis pikir, kok bisa Allah itu pencipta ruh dan kita orang sekolah FKIP. Di teori fisika dijelaskan, ruang dan waktu bukan karya Tuhan. Nah, itu karena gagal paham dia. Itu kalau dia S5, antenanya patah. Sehingga banyak bintik. Jadilah begitu. Allah ma'alam. Itu cuma dengan iman. Udah ngerti laisa kamisli syai'un. Jadi mau mikir apa saja mikir. Kena lagi. Tetap masuk dalam jisim jauhar atau apa yang kita pikir semua begitu. Maka suatu hari pas kita mau kembali kepada Allah,
Udah tidur bagus kita. Berkibarlah di langit dengan baju yang besar dan sangat tampan. Ya ibadi, wahai hambaku. Di langit sana kita nonton. Kita ngerti. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak percaya kita itu Allah. Kita akan jawab, la ilaha illallah. Tak percaya kita. Karena Allah tidak jisim, tidak jauhar, tidak a'rad. Ada itu, udah lama dikit hari raya kemarin ditangkap. Yahya Jinib namanya. Aceh kafir itu. Salik buta. Ya. Dia bilang Allah pernah bertamu ke rumah dia udah 7 kali. Pengajiannya dibuka di kompleks Syah Kuala. Alhamdulillah sudah dibubarkan, tapi pemerintah tidak tegas dalam menyelesaikan. Dia berkeliaran. Dia cari mangsa baru. Jadi kita marah terhadap hal demikian. Bukan salah Satpol PP Dinas Syariat. Institusi bagus, regulasi rusak. Sama dengan Baitul Mal. Baitul Malnya bagus punya Islam. Regulasinya hancur-hancuran. Aturan main dan oknumnya terdiri dari planet animal. Ngerti ya? Allah. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Udah ngerti mukhalafatul lil hawadis? Tidak, Allah itu mumatsalatul lil hawadis. Sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, maka butuh. Kalau butuh, bukan Tuhan. Butuh kepada ruang dan waktu. Jadi enggak ada Allah bertempat di Arash. Arash karya Allah. Allah pencipta Arash. Allah pencipta ruang. Maka Allah lebih besar daripada ruang dan waktu. Bukan badannya. Besar keagungannya tak kita mengerti. Allah mampu menciptakan triliun ruang untuk kita. Di hadis 24 Arba'in Nawawiyah, ketik di internet hadis 24. Andai semua manusia memohon kepada saya dengan permohonan yang sangat hebat, maka saya memberinya tak kurang nikmat saya kecuali seperti jarum dicerup ke laut. Saya bisa meminta dengan permohonan yang sangat hebat. Ya Allah, berikan untuk saya triliun jagat raya. Allah bisa buat untuk kita semua. Jagat raya yang sudah ada sekarang 1. Dibuat untuk kita triliun lagi begini. Allah mampu dan tidak kurang nikmatnya. Jadi kalau Allah masuk ke aras, terlalu keok Allah ini. Terlalu kecil. Allah itu zat. Ada dirinya. Bahasa kasar, ada bendanya. Tapi benda Allah, zat Allah, bukan jauhar. Bukan jisim, bukan a'rad. Bagaimana juga? Nah, di hari yang berbahagia ini saya akan beritahu bagaimana. Mau tahu? Saya kasih tahu. Tapi hati-hati. Sudah? Sama-sama baca. La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang ngerti Allah kecuali Allah. Nah, itu jawabannya. Dah ngerti? Ngerti kan? Itu cara mengertinya. Untuk kenal Allah, la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang ngerti Allah kecuali Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengerti. Itu diingat. La ya'lamullah illallah. Nanti datang dia. Oi. Kakak petih ya? Dia bilang Allah hanalah ruang. Kibahi mah. Nah, itu datang gangguan dia. Lawan aja. Allah. Lari dia. Tak percaya boleh tes. Sudah. Atau lawan dengan la ya'lamullah illallah. Lari juga dia. Tak percaya sekarang lagi datang langsung lawan dia. Atau begini. Kakak petih ya? Mangkah nampung. Tanya lagi sama dia. Lari juga dia. Karena dia makhluk itu. Jin itu makhluk, syaitan itu makhluk. Ketika dia datang, kita bisa kibuli dia. Sehingga sebagai bukti dia hilang, nggak ada lagi pertanyaan itu. Karena dia malu. Malu. Dia ikut lapat pleno lagi untuk kibana perkara bapaknya. Nanti balik lagi. Nanti ya. Wallahu a'lam. Udah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada umpama bagi Allah. Halo. Satu pria kenikmatan bagi wanita, satu wanita kenikmatan bagi pria. Cuma satu. Apalagi banyak. Duit, duren,
pemandangan, semua itu nikmat. Semua itu karya Allah. Maka mengenal Allah itu adalah nikmat terbesar. Terjadilah pada para wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan dan kegundahan pada mereka, karena mereka cinta kepada Allah dengan makrifahnya kepada Allah. Ketika sudah jadi makrifah, ini dinamakan Jannatul Muajjalin, surga yang diawalkan. Kenal Allah itu lebih nikmat daripada segala-gala. Maka ketauhidan akan mengantarkan kepada makrifah, tapi estafet. Makrifah ikhtiariyah belajar, baru dihantarkan kepada makrifah hakikiyah atau batiniah. Harus belajar dulu. Iktisabiyah mesti. Ngerti ya? Nanti baru wow, kagum kita kepada Allah. Allah sendiri kita. Makanya yang baru-baru belajar tauhid, kadang-kadang mama kita mikir kita sakit. Pas dekat waktu ini ada pulang ke kampung. Kemarin kita pulang beres. Pas pulang ke kampung, mama kita nggak lihat mama, nggak lihat ayah. Kita duduk sendiri. Lagi tafakur. Tafakur itu ibadah. Kata Nabi, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat. Kita mikir, Masya Allah. Allah. Mama kita udah video. Nampaknya anak saya udah sakit. Saya kejadian itu, datang ortunya ke saya. Lewat diberi badang ke pungo ni alur. Pada ayahnya pungo, ngerti ya? Karena ayahnya nggak ngerti, ngerti ya? Kita kan ada lamunan pribadi, ya kan? Waktu kita SMP pernah itu. Padahal dia ketawa ke teman belakang kita. Pas di depan teman itu kita, dia ketawa. Kita kebetulan suka sama dia dikit. Ikem ngelun. Waktu pulang dia sepeda ketawa kita. Sampai rupanya udah salah tingkah kita. Allah malam ini yang terjadi. Ya kan? Udah. Jadi tidak ada umpama bagi Allah. Allah maha. Dan mengenal Allah itu kebahagiaan. Yang mau saya sampaikan apa? Sekarang rekor dunia paling enak apa? Jangan porno pikirannya, harus bagus. Rekor dunia paling enak itu yaitu tidur. Makanya dibuat lagu sama sesepuh kita Mbah Suril. Bangun tidur lagi, ya kan? Enak kali tidur. Bahkan kalau saya berpikir tentang tidur, ada ayat Allah di sana yang tidak tertulis. Kita menikmati yang lain semua sadar, tapi tidur kita nikmati dalam tidak sadar. Nikmatnya sesudah sadar. Kan hebat kan? Enak tidurnya? Enak. Tadi kamu sadar waktu tidur? Enggak. Jadi kok enak? Pokoknya enak. Kan hebat tidur? Hebat. Yang kedua, nikmat yang paling enak di dunia ini yaitu hubungan badan atau bersuami istri. Kalau Allah mau buat tidak perlu tidur, tidak perlu hubungan badan, Allah bisa buat nikmat kita nikmat. Misalnya nikmat klimak dikasih sekarang. Cuma kita nggak normal lagi hidup. Lagi duduk membayangkan Allah klimak. Nggak normal lagi kejadiannya. Jadi nikmat itu tak mesti dengan klimak. Nikmat itu jadi kita kok dibilang nikmat, panena. Makanya saya analogikan truk kena dah penongkong bro dah cerita. Tapi nak be tanggung li, ngerti ya? Jadi kalau Allah mau kasih nikmat sambil duduk kita nikmat. Makanya orang banyak cari nikmat ke Perancis, ke Bali. Tapi dia celaka di sana, berduka. Kenapa? Karena nikmat di hati. Ketika hati senang, selalu akan bahagia. Lagi duduk kita cengengesan sendiri. Dibuat lagu itu di Indonesia. Sampai banyak yang ingat lagu itu termasuk saya. Jatuh cinta, berjuta rasanya, kan? Lagi duduk. Kenapa? Hati lagi senang. Kalau hati senang, semua gembira kita. Ada saya lihat orang, kalau lagi senang hati, kuku-kuku nikmat. Kem li tidak ya? Ya. Makanya, kalau kita mau bahagia hati, maka bertuhanlah dengan sebenarnya.
kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang tidak ada umpama dengan sesuatu pun. Maka insya Allah dibuat bahagia. Dan ini rekor. Indonesia menang karena mengambil bait lagu itu dari Al-Quran. Lagu yang sangat sulit diwujudkan di dunia cuma satu lagu, yaitu lagu TK. Yang judul lagunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu paling sulit. Tapi ketika kita sudah bertuhan, kita bisa senang. Kadang orang berduka, kita senang. Tangan saya buntung karena perang tadi. Tapi saya bahagia. Ya Allah, kalau ini sebab saya masuk surga, saya bahagia. Tak punya tangan. Tapi ketika orang tertawa, kita bisa berduka. Karena itu adalah euforia yang salah menurut Allah. Jadi bahagia kita sebagaimana diberi Allah. Makanya jadilah mereka para waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada gundah, enggak ada susah memikirkan dunia. Hatinya selalu bahagia. Ini yang kita tuju dan ini janji Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagialah orang beriman. Alladzina hum an salatihim khasyi'un. Mereka salatnya khusyuk karena waktu itu komunikasi dengan Allah. Maka ia akan bahagia dengan salat. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan mereka meninggalkan hal yang lalai. Enggak sibuk lagi sama chip, sama domino, Pokemon. Enggak sibuk lah. Saya tadi malam makan malam saya di dekat Harapan Bunda. Ada yang duduk situ. Kalau enggak salah 4 mereka. Nyo sedekah ke ibi kenyan ke awak Blok M buno. Dia tunjuk ke HP, saya bingung, saya perhatikan ngomong apa mereka. Baru connect saya. Rupanya sedekah chip. Udah dikasih untuk orang Blok M. Itu pembahasan. Itulah lalai. Ini kita juga begitu. Jangan lalai lagi hidup. Orang yang baik itu minusnil mar'i tarku malayuni, meninggalkan hal tak berguna. Ini kalau kita datang ke kos alami. Ada sarang laba-laba. Itu namanya alami. Ketika saya datang, kok begini kamarnya? Ini Ustaz, gaya hidup back to nature. Kembali kepada yang alami. Jangan begitu hidup. Ngerti ya? Nggak perlu kita. Udah cukup di SMP, SMA belajar geografi. Globe. Ini kita saking suka geografi, kita gambar bantal dengan globe. Karena nggak bersarung. Salah itu, ngerti ya? Wallahu a'lam. Jadi akhir qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala itu independen, tak ada yang buat, beliau ada. Lawannya Allah yakuna qa'iman binafsih, tidak berdiri sendiri, ada pencipta, ada pencetus. Kalau ada pencetus, timbul pertanyaan, pencetus siapa cetus, pencetus siapa cetus, pencetus siapa cetus. Akhirnya tetap mesti independen. Maka Allah kita independen. Selesai 5. Wujud ada, adam tiada, kidam sedia, hudus baru, baka kekal fana binasa, mukhalafatul lirawadis tidak sama dengan apapun, mumasalatu lirawadis sama dengan apapun. Kemudian qiyamu ta'ala binafsi, berdiri sendiri. Lawannya alaikuna qa'iman binafsi, tidak berdiri sendiri. Habis azan, kita sambung tanya jawab. Nanti sama-sama kita salat ke sana. Ada? Jeda sejenak.
La ilaha illallah wa rabbadi rawatitu. Ini yang laki-laki tolong beli tuntunan salat lengkap atau di Google, baca azan, coba tes sekali yang sebenar ini. Nanti pas lahir anak, diazani anak. Waktu gede anaknya jadi Batman. Abang kampret, kan itu Batman, abang kampret, kalong. Kenapa jadi Batman? Karena azannya nggak benar. Bukan di sini tadi, tapi kejadian. Apa yang terbaca tadi? Hayya la salah. Jadi apa artinya? Mari jangan salat. Habis itu dengar lagi. Hayya lal falah. Mari jangan cari menang. Ini kegagalan di dunia Islam. Sangat banyak itu. Coba perhatikan. Tapi kita nggak bisa salahkan. Kita yang muda nggak mau azan. Rata-rata yang azan udah 50 tahun ke atas. Beliau aja udah expire, apalagi azannya. Kan begitu maknanya. Wallah, kalau kita yang muda nggak azan lagi, ini kesalahan. Jadi ini harus sangat diperhatikan. Saya banyak dapat itu. Hayya la salah, mari jangan salat. Berarti ya? Udah. Silakan sekarang waktu bertanya. Dan kalau nanya tauhid, boleh frontal, jangan takut. Arti frontal yang melawan pertanyaannya. Ngerti ya? Supaya ada wawasan kita. Udah, itu dipilih oleh yang jaga. Coba pilih 3 dulu. Ibu-ibu kertas. Udah ada? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah selalu dan satu kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Kamu sayyidina hormati, yang kamu muliakan, guru kamu bersama, dan juga guru-guru yang lain yang akan hadir Pak tempatnya. Jadi baju gure puno tentang wal awal wal akhiru wal zahir wal batin. Dong kudu mengerti tentang wal zahir wal batin. Kemudian nah kita dengar-dengar sifat wujud bukan sifat tetapi inzat yang dibanfu inzat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalil tadi huwal awalu wal akhir. Allah tak ada awal baginya dan tak ada akhir. Wa zahiru wal batin. Yang nyata lagi tersembunyi. Sekarang saya dibuat Allah sakit, don saya. Tapi saya sekarang sehat, kuat saya. Nyata saya tidak bisa memproduk kuat sendiri. Saya harus makan dan minum supaya kuat. Harus hidup udara. Zahir bahwa yang memberi kuat pada saya adalah Allah. Batin, sekarang nampakin mana Allah ya? Harus dengan iman. Dan kita percaya walau tidak tampil. Karena ciri orang beriman, orang yang mengikuti Quran, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Jadi pemahaman kata-kata gaib ini batin. Tidak mampu dimengerti oleh nalar. Dan tidak mampu dimengerti oleh hati kita. Tapi Allah bisa memberi paham pada hati. Namanya ma'rifah. Itu batin. Dan gak usah menghayal kita untuk dapat itu. Kemudian ada sekarang pembelajaran tauhid batin. Gak ada itu. Angin-anginan itu. Udah, itu hadir. Itu hadir diberi Allah kepada yang patuh. Mayasya di dalam Al-Quran patuh, bukan mayasya sembarang pilih. Yahdillahu mayasya bukan artinya sembarang pilih, artinya patuh. Yang kedua tadi in wujud, nanti itu masuk dalam pembelajaran.
Sifat 20 dibagi menjadi 4 kategori, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi nafsiyah anggotanya satu, yaitu wujud. Kenapa wujud dikatakan nafsiyah? Karena wujud itu bukan sifat. Kalau sifat itu melekat pada zat. Jadi jangan terbayang Allah itu sesuatu yang melekat pada benda yang lain. Tapi Allah Ta'ala itu adalah dirinya. Maka wujud ini sebenarnya bukanlah sifat, tapi digolongkan dalam kategori sifat 20. Wujud itu adalah diri beliau yang independen. Belum ada ruang, belum ada waktu, beliau sudah ada. Maka nanti kita jelaskan ke depan tentang sifat nafsiyah. Bukan sifat. Kalau sifat melekat pada zat. Kuat saya. Melekat pada saya. Saya bukan sifat. Bagi saya dan bagi orang lain. Tapi saya adalah saya. Itu nanti pemahaman inzat. Tapi itu bukan gak saya perpanjang. Karena nanti insya Allah di episode yang akan datang. Ya, udah. Lagi siapa? Ya, Renggo, silakan. Ibu-ibu boleh nulis di kertas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin Ustaz, saya Arija dari Remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama tentang mengenai masalah tauhid. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, tentang Allah, ini apakah mudarat pada kita? Istilahnya, apakah ada larangan ketika kita berpikir tentang suatu hamba? Misalnya seperti kita ini kan hamba, kemudian kita berpikir tentang Tuhan, tentang bagaimana Allah, tentang bagaimana Tuhan. Selain kita mencari Tuhan itu, ini apakah ada mudarat untuk kita ataupun ada larangan dari Nabi Muhammad SAW? Kemudian lebih baik bagaimana sebagai seorang makhluk lebih baik menghentikan semuanya dengan meyakini bahwa stop cuma sampai segini batasan pikiran kamu, atau kita teruskan untuk melanjut pikiran untuk mencari Tuhan itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya saya tidak tahu sesinya di mana yang harus saya tanya, tapi sebenarnya saya masih ragu dengan tafsir yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 yang menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah berfirman akan menciptakan khalifah di bumi. Jadi kan kita mengetahui bahwa Allah itu sudah meniatkan ataupun sudah mengetahui bahwa dia akan menciptakan khalifah di bumi. Namun sekarang ini cerita tentang Nabi Adam banyak menyalahkan bahwa Nabi Adam itu turun ke bumi ini karena makan buah hulmi seperti itu. Jadi kan ini bagaimana tafsirnya Ustaz, ataupun bagaimana pemahaman tentang Allah yang sebenarnya? Apakah Allah bisa mengetahui apa yang akan datang? Kemudian ketika berbicara tentang hal itu ada sedikit lagi tentang malaikatnya. Malaikat juga menyebutkan di situ tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di bumi, sedangkan manusia itu akan merusak, akan menumbuhkan akan merusak bumi dan akan bertumpah darah, seperti itu, akan menumpahkan darah. Ini apakah malaikat juga memiliki sifat yang Allah berikan sebagai yang mengetahui akan di masa depan, atau ada tambahan lain tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Karena menurut saya pribadi tidak ada sifat wajib bagi Allah yang mengatakan bahwa Allah itu menyatakan bahwa mampu melihat masa depan seperti itu, Ustaz. Mungkin pemahaman saya yang kurang. Terima kasih untuk penjelasannya. Izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama ini larangan berfikir tentang Allah. Jadi berfikir tentang detil zat Allah itu diharamkan, jelas itu. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, karena tak akan sampai fikir. Tapi berfikir tentang Allah yang mungkin difikirkan, karena apabila tidak difikirkan menjadi kekacauan bagi jiwa kita dengan tumbuhnya Tuhan-Tuhan lain sebagai Tuhan, maka itu halal. Contohnya kita berfikir, kapan ada Allah? Di ayat dia yang awal, dia yang akhir. Gimana dia yang awal, dia yang akhir? Kalau dia sebelum ada tiada, maka itu bukan. Berfikir tentang hal begitu untuk tangguhnya Allah, hukumnya halal. Tapi berfikir mengkritisi Allah, diri Allah, hukumnya haram. Namun di media ini nanti saya izinkan untuk berfikir itu daripada berfikir sendiri, yang akhirnya tetap kita mesti beriman karena memang tak ada penyelesaian. Maka pikir-pikir demikian itu semuanya salah. Cuma pikiran ngajak mikir,
padahal tidak ada buah pikir. Itu yang akan terjadi. Maka lewat media ini saya izinkan untuk nanya yang begitu-begitu. Nanti nyata pikirannya itu nggak ada. Nggak ada buah pikir. Nanti ya. Kemudian ayat 30 dan seterusnya di Al-Baqarah. Dibahas lagi di surat Al-Hijr, surat Al-Anbiya. Dan banyak surat. Menceritakan tentang Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam Allah ciptakan bertempat di syurga. Lalu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi penghuni, yaitu pemimpin bumi. Tapi kok dibuat di syurga? Nah, itu satu. B. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka jawabannya adalah sebelum semua ada, yang ada cuma Allah. Waktu itu, walau nggak ada waktu, sebelum ada waktu dan ruang, dinamakan azali. Dan Allah Ta'ala sudah suluhi kadim. Semua itu ada di ilmu Allah tentang rentetan sampai akhir waktu yang tak ada akhir bagi akhir, sudah di ilmu Allah. Dan sudah dibuat Allah dengan ditahan berbuat. Karena Allah mampu membuat itu semua wujud. Tidak ada satu detik pun, satu hal pun yang terlewat dari ilmu Allah. Kalau Allah tidak tahu itu, maka timbullah lemah. Ketika lemah, dia bukan Tuhan. Maka wama yataharraku syai'an illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu pun kecuali dengan izin Allah. Baca hadis 24 Arba'in Nawawiyah. Semua kalian sesat, saya beri petunjuk, minta petunjuk kepada saya. Jadi baik buruk yang terjadi pada manusia sesuai dengan rukun iman yang keenam datangnya dari Allah. Rasa di kita. Tak ada selain Allah yang bisa membuat gerak dan membuat hasil. Apabila mereka bisa membuat gerak, membuat hasil, timbul pertanyaan, dari mana powernya? Power dia. Dia siapa? Power yang lain. Yang lain itu dari mana power? Maka tak ada power selain power Allah. Kemudian daripada itu, tak ada tahu selain tahu Allah. Kalau dia bisa tahu, dari mana tahunya? Maka Allah lah yang maha tahu. Maka dijadikan Nabi Adam di bumi, itu program Allah. Dibuat romantikanya di surga dulu. Dan kalau ada orang bilang Nabi Adam berdosa, berarti dia nggak pernah baca ayat. Yang bahwa Allah dilupakan. Allah membuat lupa pada Nabi Adam sehingga Nabi Adam memakan buah khuldi. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi dalam keadaan lupa. Lupa itu bukan dosa. Walau dalam Al-Quran Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad dibuat kata-kata dosa. Dosa itu dalam makna kekurangan. Kayak kita bilang, belum tutup tahi, kadang kilang. Ngerti ya? Itulah bahasa. Waktu belum semua Ngerti ya? Itu contoh dari bahasa Aceh. Jadi, kalau mereka katakan demikian, maka terjadilah paradok ayat dengan ayat. Ibitu ba'dukum li ba'din adu. Turun kamu ya Adam karena makan buah khuldi. Sebagian kamu bagi sebagian itu bermusuh-musuhan. Di ayat lain, Nabi Muhammad, Nabi Adam digoda syaitan. Dan Nabi Adam lupa ketika makan buah khuldi. Tinggal cari di pencarian ayat di Quran digital kita. Langsung dapat. Udah. Jadi memang program Allah Nabi Adam di bumi. Iya. Jadi dari mana malaikat tahu? Bisakah itu ma'rifah? Bisa. Bisa itu ma'rifah. Di kita aja ada begitu. Namanya dejavu. Kita bisa. Rasanya saya udah pernah duduk di Kupinanggro nih. Ingat-ingat kita kapan ya? Setahun yang lalu pernah pemandangan ini tampil di perasaan kita. Hal yang belum kita kerjakan. Itu bisa. Tapi pada malaikat bukan begitu. Pada malaikat, di bumi ini, ada makhluk dulu yang menguasai bumi. Namanya Banu Jin. Yaitu jin. Ketika mereka hidup di bumi, dia sama seperti kita. Cuma bentuk tubuh beda. Kalau kita kasar begini, mereka halus.
Mereka cuma berbuat dosa saja di bumi. Maka Allah cabut pangkat mereka, tidak lagi jadi penghuni bumi, diberi kekuasaan bumi kepada manusia. Maka ada seorang daripada jin yang ia sangat alim, namanya Azazil. Dia grandmaster, dia rektor daripada para malaikat. Maka ia ketika wa idh qala lil malaikati isjudu, ketika Allah mengatakan pada para malaikat sujudlah kepada Adam, itu masuk jin di dalam. Padahal jin bukan malaikat, tapi di masa itu dia itu dikategorikan makhluk halus itu dengan kata-kata malaikat semua. Jawab dia di surat Al-Hijr, saya dibuat dari api sedangkan dia dari tanah yang hina. Aba wastakbar, dia tidak mau sujud, enggan dan takabur. Itu si iblis. Jadi proses recok kita dengan jin sudah dulu. Itu semua adalah kilas balik romantika Allah buat. Hakikatnya Nabi Adam memang di bumi, bukan di surga. Jadi makan buah khuldi Allah buat, aturan tak jangan makan juga Allah buat. Tapi rasa di Nabi Adam yang salah. Karena kita adalah robot yang punya rasa. Sehingga Nabi Adam, malunya baginda yang mulia, baginda tak berani jalan di terang. Baginda kalau jalan cari pohon, karena malu dilihat Allah. Beliau selalu ngomong di mulutnya zikirnya, Rabbana, ya Tuhan kami, dalamna anfusana, saya sudah menjahati diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni, lanakunanna minal khasirin, sungguh saya berada dalam rugi. Dan beliau ketika turun ke bumi dipisahkan dengan istri. Maka ada ratapan Nabi Adam sebut dalam hadis, ya Allah, umat Muhammad di bumi, mereka berdosa, bertaubat, engkau masukkan ke syurga. Diriku ya Allah berada di syurga, daku bertaubat, engkau buang ke bumi. Ini agung kita umat Muhammad. Ya Allah, umat Muhammad berdosa telanjang. Ketika bertobat engkau bajukan. Diriku ya Allah berbuat dosa berbaju. Ketika diriku bertobat engkau telanjangi. Itu agungnya umat Muhammad cerita, bukan marahi Allah. Udah. Ya Allah, umat Muhammad ketika berdosa sendiri, bertobat engkau satukan dengan istri. Diriku ya Allah berbuat dosa bersama istri, aku bertobat engkau pisahkan dengan istri. Itu ratapan Nabi Adam. Makanya kita bukan Nabi, tapi kemuliaan seperti Nabi Allah beri kepada kita. Ya Allah, umat Muhammad berbuat dosa, di mana mereka bertobat engkau terima. Tapi diriku ya Allah berdosa di surga, baru engkau terima taubatku di bumi. Begitu mulianya umat Muhammad. Walau kita umat Muhammad anak teh kuntung, ngerti ya? Wallahu a'lam. Jadi bisakah itu malaikat mengetahui masa depan? Bukan demikian, karena melihat romantika yang masa lalu. Kalau ada nafsu tetap bandel. Misalnya kita dulu pelihara di sini domba. Istri kita kebetulan kemaruk bunga. Kan sekarang kadang-kadang uang-uang beli ikan di korting untuk beli pot ya. Padahal nama bunganya mencela kita ya kan. Saya enggak perhatian dengan ngutip-ngutip dengar kita. Nyen janda bolong bilang, ada nama janda bolong kalau bukan karangan. Ada lagi baru ini saya dengar lebih ngeri lagi namanya Mama Bohai katanya. Keladi Mama Bohai. Macam-macam. Wallahu a'lam. Kebetulan bunga istri kita dimakan kambing. Gara-gara dimakan kambing, kata istri kita, Tengku, jual aja kambing itu, karena mengganggu. Saya beli domba. Lalu istri mengatakan, buat apa kita pelihara domba? Nanti pasti akan memakan bunga, seperti kambing yang dulu. Karena modelnya sama, cuma bulunya satu gerutit, satu enggak. Ngerti ya? Nah, itu. Ya, jadi contoh yang dilihat. Udah, lagi? Tadi ibu-ibu udah nanya.
Nak jawab ibu-ibu. Abi tolong jelaskan, ada seorang asal mau tidur selalu ada gangguan dan sampai-sampai waktu bangun tidur terkejut. Padahal sebelum tidur dia selalu berdoa. Tolong jelaskan cara mengobatinya. Kita nggak ngerti beneran ini. Bisa jadi itu gangguan syaitan. Bisa jadi itu psikis. Nah, kalau psikis, ya perbanyak selawat minta sembuh pada Allah. Hukum adat ambil rujukan ke cempaka, di saraf. Jangan langsung ke jiwa, malu kita. Udah, dan itu normal. Jangan malu dengan sakit jiwa, segera berobat. Daripada ada mutar-mutar kita di batoh, buat apa? Ngerti ya? Kemudian kalau itu gangguan syaitan, insya-Allah habis salat baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas senantiasa. InsyaAllah akan sembuh. Kemudian daripada itu, kalau saya pribadi, keagungan surat Kahfi salah satu itu. Dan sudah saya praktikan teman-teman yang gangguan beneran syaitan di pesantren dulu, saya bacakan itu selesai. Ini dah bahagian kadijayaan ini ya. Hafal nama Aulia 7 yang ada di surat Al-Kahfi. InsyaAllah gangguan-gangguan demikian seperti iginten, pemahaman kita di ginten hilang itu. Enggak capek hafalannya. Muksal minatam li khamar tunis sariulis nainunis zununis falyastat yunis ketmir. Ketmir anjing. Hafal itu. Ngerti ya? Dihafal. Jangan ditulis lalu direndam minum air, enggak bisa. Ngerti ya? Jadi hafal aja, Hafal. Saya ustaz dah tumpul kepala dah tua, sulit ngafal, mudah. Kalau yang enggak bisa ngafal, baca berulang kali bisa sendiri. Ngerti ya? Saya baca ini lagi dulu. Kemudian dari cowoknya 2 pertanyaan lagi kita tutup setelah ini. Silakan dicari yang bertanya. Ini saya baca yang tertulis. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Anak zaman dulu yang belum akikah, apakah di saat sudah besar boleh langsung ikut berkurban? 0 masalah. Orang enggak akikah kurban boleh. Tapi kurban itu adalah sunat yang disunatkan tiap tahun. Ada kesempatan masih. Ada kesempatan. Dan orang yang tidak berkurban padahal belanja di hari raya lebih dari kebutuhan, dia dinamakan bakhilun, orang pelit. Ibu-ibu coba ingat siapa yang enggak kurban tahun kemarin. Bapak-bapak juga demikian. Man kana lahu sa'ah falam yudah fala yakrabanna musallana. Orang mampu tidak berkurban, jangan dekati tempat salat kami. Tapi tuntutan kurban itu tidak serumah 5 harus ada. 1 ada serumah cukup. Tapi kalau mampu semua. Dan kita kenapa takut kurban? Gara-gara takut miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kemiskinan. 268 Al-Baqarah. Kalau Muslim, dia yakin dengan bersedekah bertambah. Enggak percaya tes. Kita belum bisa masuk. Sedekah habis Ustaz. Berarti belum Muslim kita. Tapi insyaAllah dengan sedekah mesti bertambah. Modelnya macam. Udah. Jadi kalau akikah cuma seumur hidup sekali. Dan orang yang meninggal, dia sudah balik, maka tuntutan akikah hilang. Tak dapat lagi. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Tapi apabila dia meninggal bayi atau sebelum balik, maka tuntutan akikah tetap ada bagi ayah bunda, ayahnya atau kakeknya, walinya. Jadi nggak ada akikah untuk orang meninggal kecuali wasiat. Udah. Jadi baiknya kita akikah dulu atau kurban dulu, menurut momen. Kalau kita kira habis ini ada duit akikah, boleh. Kurban nanti lewat waktu, maka kita kurban dulu, boleh. Dan boleh juga berakikah di waktu kurban. Dalam lembu kurban 7 kita masuk akikah 1. Boleh. Ada Tengku bilang nggak sah, suruh baca Sabilal Muhtadin. Nggak usah kita panjang-panjang, Sabilal saja sudah ada di kampung-kampung yang ada pengajian. Boleh dalam kurban kita masuk akikah. Akikah artinya yaitu rambut tercukur. Yang jadi kendaraan nomor 1 di kita nanti di alam pokok. Sana nggak ada sendal, nggak ada nyuera, kelak nggak ada, mirado nggak ada. Jadi disendalkan dengan akikah kita. Itu alat bantu berjalan. Kemudian kurban itu asal mampu silahkan. Ini khusus yang cowok yang merokok. Walau nggak kaya, nggak kurban tercela. Rokok beliau bukan kurban Hantim bukan haid. Ngerti ya? Udah, dikit lagi.
Mana tadi? Ya, 1, 2. Bagaimana yang dikatakan qada dan qadar Allah? Manusia harus berusaha sendiri sedangkan takdir Allah semua telah ditentukan. Misal, jika seorang tidak berusaha maka dia gagal. Contohnya tentang rezeki. Seseorang jika tidak berusaha maka rezeki tidak ada rezeki. Bagaimana pemahaman tersebut, Tengku? Tidak ada, usaha kita 0. Tapi dirasa 100% usaha kita. Jadi qada dan qadar Allah sudah dibuktikan oleh para wali dulu. Beliau ingin bukti. Kalau Allah mau kasih makan, benar akan datang makanan. Sehingga beliau mengikat diri di hutan. Perintah pada orang untuk tidak makan. Tetap datang ada raja yang melihat beliau, membebaskan beliau. Beliau enggak mau makan, dimasukin makanan ke mulut supaya jangan mati. Jadi secara rasa, upaya usaha ini gerak kita. Hakikatnya ini semua diminat oleh Allah di hati, di pikiran dan di gerak. Saya buat tangan begini, ini Allah yang gerak. Rasa di saya. Kalau saya buat tangan begini untuk mengejek orang, maka saya kena dosa. Kalau ini tanda memuliakan agama, itu pahala. Jadi qada dan qadar itu bahasa kita. Qada seolah-olah ketentuan, qadar hasil. Di sekolah ada takdir mubram dan takdir muallak. Ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Tidak ada. Rukun imam yang keenam, wa qadru khairi wa syarri min Allah. Baik buruk yang terjadi pada kita semua dari Allah. Sekarang coba tanya ibu-ibu di situ, kenapa perempuan ibu-ibu? Bisa jawab? Tidak. Ketentu. Kenapa cowok ini? Kenapa saya anak ibu itu, anak ayah itu? Tidak bisa dibalik. Jadi pada rasa, semua gerak ini gerak kita, hakikat Allah yang gerak. Dan rasa kita harus kita sesuaikan dengan ketentuan. Kalau tidak, maka itu dikatakan dosa. Kalau benar, dikatakan pahala. Jadi enak kali. Dan Allah ini maha hebat. Enaknya kita bergerak, gerak Allah, tapi rasa di kita. Jadi enggak terasa kita kayak robot. Kata saya kayak robot. Tapi kita ada rasa memiliki diri sendiri. Inilah ujian. Mau dilihat sama siapa yang patuh dan yang tidak patuh. Udah. Ini nanti ibu, untuk khusus pertanyaan itu, terjawab nanti sekali lagi di pembahasan tauhid. Di episod akan datang, baru nanti jelas habis. Udah. Sekarang masih selampangan. Assalamualaikum Tungku. Apa itu i'tikad 70? Sama i'tikad 70, ada i'tikad 26. Jadi ada tambahan-tambahan yang menjadi akidah seperti tentang kiamat, keturunan Nabi dan sebagainya. Itu digolongkan, dihitung menjadi 70. Boleh dipelajari? Boleh. Dan itu juga perkembangan dari Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi poinnya jadi 70. Seperti di kitab Sifat 20 yang tipis. Karangan, kalau nggak salah saya, Syekh Arsyad Al-Banjari juga. Jadi itu boleh dipelajari 70. Berarti ada 70 poin yang harus dihafal. Ngerti ya? Udah, kemudian daripada itu, apa hukum chip domino? Mohon diberikan pencerahan Ustaz. Yang pertama, haram karena lalai. Yang kedua, terjadi pertaruhan, perjudian. Kuota internet yang kita beli, lalu kita menangkan lewat game tadi, lalu mendapat hasil atau mendapat kegagalan, maka itu perjudian. Paling kurang yaitu kelalaian menentang ayat 3 surat Al-Mu'minun. Maka itu harus ditinggalkan, karena itu adalah jalan kafir untuk merusak kita. Kita hari ini nggak pikir bagaimana dunia Islam. Kita nggak pikir mama kita bagaimana nasibnya di rumah. Ayah kita bagaimana nasibnya. Saudara kita bagaimana nasibnya. Yang kita pikir diri sendiri itu. Jadi diciptakan manusia-manusia ingat diri, nggak ingat Allah. Sama dengan anak kita. Pulang sekolah dikasih PR. Sampai ke rumah dia yang ingat PR. Maka anak yang SMA sekarang ke depan jadi anak gagal produk. Dia susah sosial dengan masyarakat. Karena dia sibuk mikir PR. Dan kepalanya nggak pinter. Blank. Saya punya anak. Udah, anak didik juga ramai. Dibanding dengan kita yang sekolah dulu, cepat kita kalah dia. Kenapa? Karena terlalu banyak data, RAM-nya kecil. Dan mereka tidak refresh. Kalau kita refresh,
pulang sekolah seusia saya jam 2, itu pikiran yang main horor. Habis sempat mandi kami. Udah. Anggur buah karing. Anggur buah karing. Banyak nama buah yang kita kenal dan bisa dimakan. Kita alam hidupnya seperti burung-burung. Anak sekarang cuma kenal citato. Itu yang terjadi. Jadi mereka gagal dalam bermasyarakat ke depan dan mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan rakyat umum karena metode yang dibuat. Ini lomba-lomba sekarang. Saya belajar bahasa Inggeris SMP. Saya STM juga. 1, 2, 3. Sebutkan to be dalam bahasa Inggeris. Jemaah, sekali lagi saya. Sebutkan to be dalam bahasa Inggeris. Ishi, dayu, wide. Saya sudah selesai. Masih bingung to be, apa to be? He, she, it, I, you, we, they. Itu sekolah dulu. Kok sekolah sekarang? Kadang-kadang yang dia pelajari nggak ngerti. Mana sekolah? FK Ustaz. Jurusan matematik. Pas kita tanya matematik, tapi itu ada cara. Untuk mengobati keadaan itu tidak sulit. Nanti kalau udah selesai, udah wisuda, ambil ijazah, rebus, minum. InsyaAllah bisa nanti ya. Allah, ini yang terjadi di alam ya. Udah. Jadi, mari kita menjauhi diri dari lalai. Kalau kita tangguh, anak muda ini nggak usah sulit. Targetnya apa? Pajero. Ini kita modal dengkul ini. Pajero target, boleh. Ada jalan, kita punya relasi. Udah, kita punya relasi. Modal badan. Kemudian cari di sare tanah. Yang dikasih bagi hasil atau sewa setelah panen. InsyaAllah tanamlah ubi. Sendiri kalau ulet 6 hektar selesai. Sendiri kalau ulet 6 hektar selesai. Nyangkol jangan lihat ke belakang, lihat depan. Lihat yang udah selesai. Kalau lihat ke belakang tak jadi lagi jangkau lah. Luah tak mentang. Udah. Kemudian daripada itu panen 6 bulan kemudian kali aja 1 hektar katakan 6 ton kali per hektar sekilo 2000 6 ton kali 2000 kali 6. InsyaAllah Fajero second dah dapat 6 bulan pertama. Badan adirai. Dah ada duit kan pingin nikah. Ya kan? Pas nikah bahagia istrinya, atletis abang. Ini enggak lebay abang ya. Allah maaf. Jadi asal mau saya bilang. Ini pemanjat kelapa sekarang udah sangat kurang ini. Modal enggak banyak, seneng keren itu bisa buat sendiri. Parang cantik 1-200 ribu. InsyaAllah gaji 500 sehari enggak kurang. Manjat kelapa 20 sebatang sekarang. Itu pemanjat daerah saya 100 sehari manjat. 2 juta gajinya, tapi mereka diskon waktu 50 batang. Dah 1 juta. Kita kuat, badan sehat, ya kan? Istri bahagia, duit ada. Biasa kelapa dinaik, lain aman, ngerti ya? Udah, begitu kan? Cuma kita aja malas. Wallahualam. Udah, jadi jangan lalai. Udah, dari cowoknya 2 lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbah dari Saudara Baitur Rahman yang kami hormati tentu Muhammad Umar. Yang pertama yang ingin kami tanyakan terkait ada kajian tauhid yang kami ikuti dan kami belum paham terkait perbedaan i'tikad ikhtiyariyah dengan iktirariyah. Mohon pencerahannya tentu perbedaan i'tikad ikhtiyariyah dan iktirariyah. Sementara kita sama-sama tahu bahwa semua yang terjadi itu karena Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh mengisbatkan Allah pada hal yang keji? Contoh kasus adalah pada pelaku ruda paksa yang berakhir dengan pembunuhan seorang anak kecil berusia 9 tahun. Kemudian ada kelompok yang menghujat pelaku tersebut. Nah, di tengah-tengah itu hadir sosok seorang ustadz yang bisa disebut lebih paham agama dari kami. Jadi dia katakan kita tidak boleh menghujat. Toh yang terjadi juga qadarullah. Apakah boleh hal demikian? Mengisbatkan Allah pada hal yang tidak baik. Terus yang terakhir tentu
terkait juga kajian ketauhidan kami. Jadi ada satu pendapat mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan itu juga merujuk pada Al-Quran surah Taha ayat kelima, dan diperkuat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kata pendapat beliau kurang lebih, jika kita tidak meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy maka kafir. Itu mohon penjelasannya Tengku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama ini ikhtiariah sama iktirariah. Ikhtiariah sama iktirariah ya. Jadi ini kembali istilah kepada yang membuat istilah. Yang saya pahami begini. Ini saya mukul meja sekarang. Ini ikhtiariah. Karena saya berupaya untuk ini. Hakikatnya ini gerak pikiran, gerak tangan, gerak hati. Saya buat ini dari Allah. Jadi di dalam Islam ada hadis al-ikhtiyar wajibun. Kita berupaya untuk melakukan sesuatu itu wajib. Tapi yang terjadi dan yang tidak terjadi itu semua adalah gerak dari Allah. Udah. Singkat, karena ada di episode yang akan datang di sifat kudrah nanti. Dan di sifat wadaniyah. Kalau kita tidak bisa terima begitu, coba rubah keadaan. Ternyata ketika kita dilemahkan Allah tak mampu. Nggak usah contoh panjang kali. Lagi ini lah. Udah saya ke toilet. Seolah-olah ketika saya bilang sesak ke toilet selesai semua. Rupanya enggak. Sampai ke sana tenaga satu. Enggak berhasil. Tarik lebih dalam tenaga dua. Enggak berhasil. Itu enggak bisa kita encerin. Ada yang pernah habis sulit enggak percaya telepon. Mana kuat kita. Sampai kali ketiga. Enggak. Baru di ketika itu ingat Allah kata kita. Ya Allah BTB. Udah. Pas kita udah kayak Dajjal. Kayak Jum'at memohon pada Allah sehingga bolong itu guha. BTB. Alhamdulillah kali keempat keluar. Di situ baru keluar zikir. Alhamdulillah. Itu kita ingat Allah waktu sesak beol kau enggak. Udah. Selanjutnya. Menyifatkan yang keji kepada Allah. Bolehkah Tengku? Tidak boleh. Sebut di ayat, di hadis Qudsi, hadis 24. Ketik aja keluar itu. Nanti baca sendiri. Jangan pernah sifatkan yang jelek ke Allah. Lagi kita duduk, suara cegeduk. Oh, babi Allah gemuk-gemuk kali. Enggak boleh pakai kata-kata babi Allah. Yang jelek enggak boleh sifatkan ke Allah. Itu hak prerogatif Allah. Jangankan Allah, kita alhamdulillah enggak punya toilet di rumah. Jadi toilet ke belakang rumah semua. Alhamdulillah kita udah lihat yang pertama keluar ayah kita. Udah. Pas kita keluar lihatlah punya ayah. Alhamdulillah sebeti serata-rata. Tuh gimana tuh bayang di pikiran kita? Tak payah. Kan begitu. Tapi kita enggak berani ngomong. Habis itu keluarlah kita nomor 2. Yang ketiga keluar adik kita. Udah. Pas keluar adik kita, dia lihat ada tumpuk bibir dia. Masuk dia dalam. Karena adik kita enggak punya ilmu, dia ngomong. Sepoleh rakyat. Mana kita bilang? Ada ya. Enggak berani. Pasti kita bilang kita tanggung jelek ayah untuk kita. Atalun. Kalau bukan kita. Kenapa? Supaya jangan jelek yang muli. Untuk ayah kita jangan jelek. Apalagi Allah yang sudah banyak kebaikan beliau berikan kepada kita. Ketika dapat sedikit yang jelek, lalu kita sifatkan ke Allah. Hukumnya dosa besar. Dia halalkan murtad karena menentang hadis. Mama, jangan nangis lagi, Ma. Anak kita hamil sebelum nikah. Itu kudrat iradat Allah. Itu mama sama papa dua-dua neraka. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh gitu. Udah. Yang ketiga. Jadi ada Tengku yang bilang, kita tak boleh kaji kudrat iradat. Itu Tengku, saya komen ini. Karena Quran juga memaki orang salah. Saya komen ini, itu Tengku gagal paham tauhid. Dia bilang, enggak boleh kita. Kalau begitu, kita lihat Aceh sekarang hancur.
Banyak maksiat, ya begitu. Kalau nggak banyak maksiat, nggak jadi kiamat. Jadi mana fungsi dakwah? Kita tetap yang salah itu wajib benci. Kata Nabi, orang yang tidak benci melihat kesalahan, dia tak punya iman. Maka kita wajib benci. Tapi cintai dia dengan doakan ia supaya taubat. Dan takuti diri sendiri, jangan jadi seperti mereka. Karena kita bisa jadi seperti Bal'am dan Barsisa. Begitu sikap terhadap maksiat. Jangan toleril. Kalau toleril ya semua salah. Kita sudah berusaha, tapi salah. Tapi kalah. Alhamdulillah, karena sudah usaha. Tapi tidak usah terjadi salah. Ya dimarah. Itu ketentuan. Ngerti ya? Nah. Udah. Kemudian Allah bertempat di Arash. Ciri aliran sesat, ayat bertabrak dengan ayat, pecah peot kepalanya. Udah. Model. Udah. Coba buka 125 An-Nahl. Cepat. 125 An-Nahl. Nanti kita kembali ke tauhid. Ini cara Wahabi, cara bodoh-bodohin kita. Bodohin pakai ayat. Udah. Udah dapat? Halo, udah dapat An-Nahl 2125? Kalau belum beli di Play Store gratis. Quran terjemahan. Udah. Udah dapat 125 An-Nahl? Halo, udah dapat? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa bil mau'idatil hasanah. Seru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, cara yang baik, dan dengan cara mengingatkan yang baik. Enggak boleh pemimpin yang salah, kayak kata Habib Rizik. Pemimpin B dijawab oleh rakyat. Kan begitu mana? Nah, boleh begitu? Boleh. Itu kan menentang dengan ayat 125 An-Nahl. Kalau nyeru itu baik, jangan mengejek tapi mengajak. Salah yang ngomong itu. Kenapa salah? Udah baca tuh. Dakwah itu nggak boleh kasar, halus lembut. Udah, buka 29 At-Taubat. Udah dapat? Dua 29 At-Taubat, udah. Udah. Qatilul ladzina la yu'minu billah. Perangi olehmu ya Muhammad, bunuh olehmu ya Muhammad orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Udah paradok ayat dengan ayat. Satu ayat larang keras, satu ayat mesti keras. 73 satu lagi. Ini bukan kafir aja, muslim. 73 atau 4. Jahidul kufara wal munafik, perangi kafir dan munafik, waghlud alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Mana lembut? Ini yang mereka lakukan. Mereka menabrak ayat dengan ayat. Itu ciri aliran sesat. Udah. Jadi itu ayat 125 An-Nahl adalah ayat mensoh. Sudah batal hukum. 2973 sebut hukum. Kalau kafir mengganggu kita, perang mereka. Lalu kafir-kafir yang blow on bodoh, itu nggak boleh diperang. Dalilnya 6 At-Taubat. Apa bunyinya? Inja aku mbak. Saya lupa. Jika datang seorang musyrik kepada kalian meminta bantuan, maka beri bantuan dan sampaikan mereka pada tempat yang aman. Ini bagi yang blow on, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Donald Trump ganggu kita, tembak dia. Ngerti? Tapi harus sportif. Jangan kita tembak nuklir ke Amerika. Dibaca sama Amerika, ditembak di udara, meledak, nggak kena ke sini. Dia balas, habis kita di Kopi Nanggro semua. Ngerti ya? Jadi harus dengan pemikiran. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Jadi, yang mau saya sampaikan tadi, bahwa Allah bersemayam di aras, ayat laisa kamitslihi syai'un mau bawa kemana? Nggak serupa dengan apa? Bersemayam itu serupa. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah terkaya dari alam, mau bawa kemana? Ini ditabrak ayat dengan ayat oleh mereka. Ayat 7 surat Ali Imran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Makna Allah bersamaan di aras, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah dia. Yang ngomong itu Allah dia. Sehingga dia tahu paham bersemayam. Jadi mereka buat ayat diadu ayat. Itu ciri Wahabi.
Mudah. Wahabi kalau baca ayat, cari ayat tandingan ada. Ngerti? Udah. Kemudian daripada itu, kata Imam Hanafi, siapa yang tidak percaya Allah di langit, Allah di aras, murtadlah ya. Itu bodong buku itu. Buku karangan Arab Saudi. Buku provokasi agama yang dibagi kepada semua jamaah haji. Satu kotak 4, salah satu di antaranya Tauhid Imam Mazhab 4. Itu buku penipuan semua. Referensi yang ada di situ kebohongan. Jadi, kalau ada yang perlu boleh suruh fotokopi, ngomong sama panitia di sini, atau ini boleh fotokopi buku yang dibagi Arab itu. Semua bohong di dalam. Jelaslah Allah punya caping, kuping, punya bola mata, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Saya juga bisa ngomong. ABCD, FGH, IKMNOP, QRS, FW, KZ. Itulah huruf abjad. Rawahu Bukhari Muslim. Kan bisa, cuma pakai nama, padahal nggak ada. Mana ada Imam Bukhari rawi ABCD? Ya kan? Begitulah penipuan Arab. Dibuat suka-suka perut mereka. Udah, dikit lagi. Ini habis dah? Habis dah? Ada janji satu lagi ya? Satu lagi habis? Udah. Beli Sahih Bukhari. Di bawahnya ada Albani. Hadis kadar salat semua udah dihilangkan. Hadis zikir suara besar dihilangkan. Begitu mereka boykot Islam. Wahabi itu. Beli Riyadhus Salihin, ada itu di Saudi Store mungkin ada. Udah, itu markas-markas mereka. Udah. Di sini ada ditulis Riyadhus Salihin. Yang ada Albani atau Bimbas. Itu hadis mengunjungi kuburan Nabi dibalik dengan kata-kata Masjid Nabawi. Begitu bejatnya mereka. Hadis diganti, apalagi itu? Kitab dibagi oleh Departemen Agama ke seluruh daerah Aceh. Banyak yang isinya sudah digubah. Dan boleh pakai internet ibu-ibu, ketik sekarang. Kitab yang digubah Arab Saudi. Lebih kurang 300 sekian manuskrip, isinya diganti. Dari kitab diganti dengan Quran supaya sesat manusia. Itu Arab hari ini. Cuma kenapa mereka bla 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 ngomong, pingin tenar. Kita kalau pingin tenar, datang ke Arab Saudi, kencing ke sumur Zam-Zam. Terkenal. Jadi cari sensasi, itulah yang terjadi. Wallahu a'lam. Udah, satu lagi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre dari salah satu kampus. Saya ingin bertanya Tengku soal salah satu potongan ayat yang berbunyi nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Ini maksudnya cahaya yang bagaimana Tengku? Yang seperti apa Tengku? Mohon penjelasannya Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah memberi pemahaman itu, Allah menjelaskan, Allah menciptakan amsal, contoh-contoh bagi manusia. Contoh-contoh bagi manusia supaya menjadi pelajaran. Tinggal dibaca surah An-Nur ayat 30-an itu. Udah. Dengar ini saya sampaikan. Allah itu nur ala nur, bukan Allahnya yang nur. Allah itu kekuatan kita, bukan Allahnya yang kekuatan, tapi Allah yang memberi cahaya dan memberi kekuatan. Coba lihat itu ayat berapa? 30 berapa? Biar saya tafsirkan itu didengar baik-baik karena butuh media itu. Ayat berapa nanti baca sendiri. Kita waktu singkat. Ketik zaitun boleh, cahaya boleh, misbah boleh keluar. 35 surah An-Nur, nanti baca sendiri. Ketika dibaca bingung. Sekarang saya terjemahkan dulu, nanti baru baca lagi. Udah. Jadi Allah beri perumpamaan, ini dinding. Dinding ada bolong. Bolong tidak tembus. Maka di bolong ini diletakkan lentera. Lentera dipakaikan bingkai kaca. Jadi lentera ini kan berapi, bercahaya. Dengan terjadi bingkai kaca, maka lebih lagi cahayanya. Lalu minyaknya, yaitu minyak zaitun. Di situ dibuat yang tidak tembus, tidak di barat, tidak di timur. Minyak zaitun ini jenis minyak. Ketika ada cahaya di atas, dia membantu mencahayai lagi lampu ini. Maka mencahayai oleh sebab lampu ini kepada seluruh ruangan, didukung oleh api, kaca, dan minyak zaitun tadi. Jadi orang yang patuh kepada aturan Allah, yang pertama iman dasarnya api Allah beri kepadanya, maka ia
balut imannya itu dengan ibadah, yaitu lampu, dan dia selalu punya bahan bakar, yaitu ilmu untuk ia beramal, maka ia akan selalu dalam keadaan terang. Kebalikan daripada itu, di situ mereka itu dalam keadaan gelap gulita. Samakah orang gelap dengan orang terang? Tidak. Jadi makna cahaya itu bukan Allah cahaya. Allah pemberi cahaya. Kayak kita jabarkan ini. Allah adalah orang yang buat kita. Bukan Allah orang. Tapi sebab ada kita, Allah. Jadi nur itu bukan zat Allah. Contoh yang Allah beri kepada ini. Nur itu maknanya yang pertama sekali api, iman bagi kita semua. Nah, itu kembali ke ayat 35 surat An-Nur. Dan itu sebab dinamakan surat An-Nur, karena ada membicarakan tentang nur. Ngerti ya? Allahu a'lam bishawab. Yang cowok sama-sama kita salat ke sana, ke Manasah. Ibu-ibu boleh salat di situ. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min sab'ina raka'. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sedetik pada majlis ilmu, tidak pegang pulpen dan tidak nulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Detik berjalan 70 rakaat sunat salat sunat. Bagaimana mulia belajar dan mengajar. Inna li talabil ilmi syafa'atun misla syafa'atil anbiya. Kita para penuntut ilmu besok di hari akhirat diberi Allah hak membantu orang lain. Begitu Allah muliakan penuntut. Sehingga di ayat 122 surah At-Taubah Allah jelaskan, Allah larang Nabi Muhammad merekrut para santri untuk perang ketika ada orang lain. Begitu dimuliakan. Sehingga sebut hadis, man kharaja li talabil ilmi, orang yang keluar untuk menuntut ilmi, fahuwa fi sabilillah, dia dalam perang sabil. Berarti kita sekarang di Azerbaijan sedang pukul orang Armenia. Begitu mulianya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'ul ma'ab. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.